dari Agus juga bilang bahwa mau uang dari yayasan, mau uang yang masuk dari ATM atau donasinya si Agus sendiri dibedah atau dijabat dengan transparan. Abang setuju nggak, Pak? Ya kalau masalah terkait dengan uang ya, artinya semakin transparan penggunaan semakin bagus, semakin baik ya. Waktu saya nih mengetahui bahwa ada penggunaan uang donasi ini digunakan untuk bayar utang dan sebagainya, saya langsung statement pada saat itu. Kalau seandainya seseorang ya diberikan amanah untuk memegang uang atau barang, hal yang pertama dia harus lakukan adalah dia harus mampu menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya. Artinya yang dia harus lakukan adalah membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Tidak perlu orang itu minta laporan, mutasi dan sebagainya. Si pemegang amanah inilah yang melaporkan tiap hari lalu lintas keuangan itu. Masuk uang sekian, masuk uang sekian, masuk uang sekian, itu dia punya kewajiban. Itu adalah rangka membangun kepercayaan agar tidak timbul prasangka-prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya, tidak timbul prasangka-prasangka buruk pihak-pihak yang terkait dengan dirinya itu. Tapi kalau sekarang ada pertemuan akan dibahas secara rinci terkait dengan uang, ya saya setuju ya. Saya setuju laporan apapun ya terkait dengan uang harus transparan, itu saya sangat setuju karena dia uang masalahnya, angka. Nah, dan uang bisa berubah-ubah gitu kan. Ya, saya sangat setuju. Bang, terakhir kan aktifnya dari PH Agus sendiri kan mengunjungi rumah sakit, mengantar rumah sakit. Itu udah tepat nggak sih Bang untuk pengobatan lebih cepat, lebih fokus ke matanya Agus? Dari pihaknya Agus. Iya, PH-nya dia kan aktif nih Bang. Iya, ya. Ya bagus lah. Bukan hanya dari sisi pengobatan ya, dari sisi kemanusiaan juga bagus. Ya kan ada yang menyumbang, kan saya lihat ada yang menyumbang sekian puluh juta terus mengantar dan sebagainya. Ya, bagus lah. Bukan hanya dipandang dari pengobatan, dipandang dari kemanusiaan bagus, kepedulian bagus. Saya secara objektif ya, saya objektif. Saya tidak mau ibaratnya mentang-mentang itu lawan saya mengatakan hal yang ingin menjatuhkan, enggak. Saya setuju apa yang dilakukan siapapun, bukan hanya pengacara Agus, bukan siapa saja. Kalau dia melakukan suatu kebaikan ya, kepada orang lain, sebenarnya kan bukan melakukan kebaikan untuk orang itu, tapi untuk dirinya, karena perbuatan itu akan kembali kepada dirinya kan. Jadi saya menilai kalau ada orang berbuat baik, saya tetap berdoa untuk orang itu ya. Orang ini adalah orang yang memiliki kepedulian ya, sepanjang memang niatnya untuk kemanusiaan. Bang, tapi kan juga mengangkat dalam pengobatan itu kan masuk dari koceknya PH sendiri. Abang sebagai prasyukur, akankah nanti ada timbal balik dibalikin lagi dengan uang donasi apa gimana nih Bang? Abang melihatnya gimana Bang? Ya itu tergantung dari yang kemarin memberi ya. Kalau dia memberinya memang ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa, ya pemberi sudah tahu lah gitu kan. Karena ini sudah menyangkut dengan keikhlasan ya. Keikhlasan, saya tidak mengatakan bahwa apakah harus diambil dari sini atau dari sini. Ya tergantung dari ininya, tergantung dari si pemberinya. Ya kalau dia mau minta ganti atau tidak, ya saya kembalikan ke dia. Kalau di situ itu ruang itu saya nggak mau terlalu komentar terlalu jauh. Bang, dari penggunaan uang itu kan akan dibahas besok ya, pertemuan nanti gitu yang pihak abang mengundang lah gitu, pihak Bang Farhad. Kabarnya mereka akan datang besok gitu untuk memenuhi undangan dari pihak Tenovi. Gimana menurut abang? Ya kalau dari pihak Agus akan datang ya artinya baik dong ya, baik, artinya undangan ini disampaikan secara terbuka dan disambut oleh pihaknya Agus, ya menurut saya baik. Ini kan langkah-langkah kan, langkah-langkah menuju perdamaian kan. Ya, saya menyambut baik aja, ya, apalagi kan ini kan sudah keputusan kan, bukan pendapat. Kalau pendapat saya katakan saya tetap mempertahankan argumen hukum saya, tapi kalau saya sudah menjadi putusan, maka saya samitna wa ta'na aja, saya ikut aja, saya taat dan taat dan mendengarkan lah gitu. Oke. Bang, kebetulan di waktu yang sama besok Pak Agus kan akan memenuhi panggilan di Polda atas laporannya Pak Agus ke Tenovi gitu ya, yang 2 laporan itu. Kira-kira dari laporan sebelum itu kan siangnya nih Pak Agus akan datang, itu akan mempengaruhi materi yang akan dibahas nggak sorenya ketika bertemu dengan Pak Agus, Bang? Sebenarnya kira-kira karena benarnya bukan akan mempengaruhi, pasti mempengaruhi, pasti akan mempengaruhi. Makanya kemarin saya ketika ditanya, ketika waktu Agus BPJS-nya ditolak,
Agus kan sempat merengek-rengek lagi tuh, Renopi tolong lihat saya, kata dia kan. Artinya rengek-rengek Agus ini kan saya jawab, artinya kalau memang Agus ini butuh bantuan pengobatan sama Renopi, idealnya sebelum dia merengek-rengek, ini idealnya dia selesaikan dulu permasalahan hukumnya, apakah dia cabut laporannya atau dia apalah gitu kan. Karena kan tidak ideal ketika dia masih tetap minta bantuan, lapor polisi berjalan kan nggak ideal nih. Jadi kalau menurut saya ini akan terganggu, ya, belum lagi nanti diperiksa dan sebagainya. Sementara kita ada mau pertemuan perdamaian, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Dari sore tadi Bang Farhad kan sempat bilang katanya soal cabut laporan itu menurut Bang Farhad ia akan dicabut, tapi kalau dari pihak Teknovi dan Bang Dengsu berhenti mengkampanyekan netizen untuk bully Agus. Gimana menurut Bang Hermanto? Ya kalau kita membantu mengkampanyekan ya, saya kok jadi kurang, saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin kalau kita ini mau mengkampanyekan netizen supaya nggak bully Agus itu, saya nggak yakin itu bisa berhasil. Kenapa? Apalah artinya kita mau mengkampanyekan Agus gitu kan untuk tidak membuli Agus? Itu sebenarnya perbuatan baik. Kalau kita mengkampanyekan ya amar ma'ruf nahi mungkar itu baik banget, ya kan? Mengajak orang kebaikan benar, mencegah orang berbuat jahat itu benar. Tapi permasalahannya ya, siapapun, kalau saya memiliki keyakinan siapapun yang mengkampanyekan untuk tidak membuli Agus, ya, apalagi netizen lagi, netizen Indonesia ini apa namanya nih, cerdas-cerdas, berani-berani, ya kan. Nah bahkan ini saya sudah melihat komentar di ini aja, banyak yang sudah nih ketika dari Dimnopi sudah mengajukan niat baiknya seperti ini ada pertemuan, itu netizen sudah mulai banyak yang kecewa nih, ya kan. Jadi sekarang kalau seandainya laporan polisi dicabut, terus juga nanti ingin mengkampanyekan, ya ini pendapat saya kok nggak yakin ya. Saya nggak yakin kalau seandainya, termasuk saya juga ya, kalau saya mengkampanyekan gitu untuk tidak membuli Agus, saya nggak yakin bahwa ini akan berhasil. Mereka punya pendapat sendiri. Jangan-jangan nanti ketika kita kampanyekan, justru semakin kita nanti yang berhadapan dengan netizen gitu kan. Karena sebenarnya kuncinya Agus itu agar tidak dihujat, ya Agus lah menjadi orang yang tidak pantas untuk dihujat. Kalau Agus menjadi orang yang pantas dihujat, ya kita sulit mencegahnya kan. Sama aja lah. Kita juga para pengacara juga kan. Kalau advokat itu menjaga harkat dan martabat dan kehormatannya, nggak mungkin advokat itu dihujat kan. Sekarang kan banyak advokat dihujat. Ya, macam-macam aja advokat di ini kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, pantas nggak advokat dihujat? Ya nggak pantas. Kenapa? Advokat itu penegak hukum, profesi yang mulia. Tetapi kok bisa dihujat? Nah itu tadi saya bilang, dipuji atau dihujat tergantung orangnya. Pantas nggak orangnya dipuji? Pantas nggak orangnya dihujat gitu kan? Jadi kalau seandainya pengen Agus tidak dihujat, menurut saya Agus lah yang memantaskan diri agar dia tidak dihujat. Bagaimana sih buka donasi dalam hitungan yang begitu singkat, uang 1 miliar lebih, 1,5 miliar terkumpul. Begitu besarnya empati masyarakat terhadap musibah yang dialami oleh Agus. Tetapi dalam waktu singkat juga respon empati masyarakat hilang dan berbalik arah. Ya, kan tergantung sikap Agus sendiri gitu. Saya nggak yakin kalau seandainya siapapun yang mengkampanyekan agar tidak menghujat Agus, ya, sepanjang Agusnya tidak bisa membuat dirinya memang pantas untuk tidak dihujat, menurut saya nggak yakin gitu. Nah Bang, tadi sore Bang Farhad sempat bilang masih soal cabut laporan tadi ya, Bang Farhad keberatan lah gitu mungkin untuk meminta maaf dengan pihak Teknovi, karena kan Bang Farhad yang melaporkan Teknovi, masa harus beliau sih minta maaf, sedangkan dari Teknovi mungkin kelarin dulu lah lapor-laporin. Gimana kalau menurut Bang? Iya kan idealnya kan kalau kita mau menuju perdamaian ini kan harusnya masing-masing menunjukkan etikat baiknya kan. Kalau saya melihat Nopi ya, sejak awal saya bertemu dengan Nopi itu, saya tanya jawab,
dan dalam perjalanan saya melihat komentar-komentar dia, kan memang dia sudah menunjukkan etikat baik dia. Contoh, Nopi sampai detik ini tidak ada memutuskan untuk melaporkan Wali Agus, nggak ada kan? Nah, kecuali dengan salah satu penasihat hukumnya ya, yang menyerang secara pribadi gitu, itu lain. Dan tidak pernah kami juga selaku tim hukumnya Nopi ini diberikan kewenangan untuk melaporkan, nggak juga. Tadi sudah etikat baik Nopi dalam hal ini menyelesaikan perkaranya dengan cara-cara yang baik, menurut saya sudah kelihatan. Nah, justru sebaliknya, kalau dari pihaknya Agus lah yang menurut saya dari laporan ini lahir laporan ini, lahir lagi laporan ini, itu kan selalu lahir terus kan. Dan juga saya belum melihat dari kalimat-kalimat mereka yang memberikan ajakan untuk perdamaian atau bagaimana, saya juga belum lihat secara serius ya gitu. Bang, untuk pertemuan besok dari pihaknya Pak Agus dan kuasa hukumnya, menurut mereka itu mereka masih mau, bahasa mereka tuh kayak mau ngetes lah gitu, mengetes hukum, mungkin wawasan hukum timnya karena tim Abang mungkin karena nggak dikasih kisi-kisi soal pertemuan besok gitu. Jadi maksudnya menurut pihak Bang Farhat dan Pak Agus nggak diberitahu lah kisi-kisi soal pertemuan besok itu sebenarnya apa aja sih. Jadi mereka masih mau mengetes soal wawasan hukum dari pihak Teknovi. Gimana menurut Abang? Maksudnya gimana sih? Jadi tuh pihaknya Bang Farhat sama Pak Agus itu kan ngerasa nggak dikasih tahu nih besok tuh ngomongin apa sih gitu, nggak ada kisi-kisinya. Jadi mereka itu nyiapin strategi, nyiapin IO juga dan sebagainya untuk pertemuan besok gitu. Yang perlu nggak sih Bang gitu sejauh itu? Menurut Abang gimana? Apa namanya ini? Tadi saya juga agak bingung komentarnya ya. Komentar kita ini kalau ibaratnya itu mau berdamai ya, itu berdamai ini kan ya kita sudah tahu lah permasalahan ini kan permasalahan uang donasi mau diapakan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dengan timbulnya persoalan-persoalan hukum, kan nggak mungkin jauh daripada itu kan. Nggak mungkin kita melebar bicara yang lain gitu. Tapi untuk setahu saya strategi dan taktik itu hanya digunakan untuk peperangan. Nah, kalau ini kan perdamaian, saya rasa tidak perlu menggunakan strategi, taktik atau kisi apa segala macam. Menurut saya nggak perlu lah, karena kalau orang sudah mau berdamai ya, kesalahan orang sebesar apapun dimaafkan. Itu kalau mau berdamai. Karena apa? Dia untuk menuju titik temu harus meninggalkan ego-egonya kan. Wah, sebenarnya saya masih kesel tuh, saya harus begini, harus gitu. Kan nggak mungkin temu tuh. Tidak akan mungkin temu perdamaian kalau seandainya kita membawa kepentingan kita masing-masing, nggak bakal ketemu. Tapi kalau merendahkan diri, merendahkan ego, meninggalkan ego, saya rasa bisa. Nah, jadi kalau menurut saya nggak perlu taktik lagi lah, strategi bagi segala macam gitu. Yang penting kalau sudah mau berdamai ya sudahlah, kita menuju perdamaian, langkah kita seperti apa. Jadi saya setuju ya udahlah. Oke, terakhir Bang, mungkin karena Bang Farhat bilang sudah menyiapkan strategi untuk besok dan sebagainya, kalau dari pihak Teknovi dan Abang gitu, udah siapkah untuk pertemuan besok, dan apakah menggunakan maksudnya strategi sama tertentu juga gitu loh, dan apakah Bang Herwanto juga ikut datang, seperti apa Bang terakhir? Ya kalau saya begini, keputusan untuk bertemu ini kan adalah keputusan yang sudah diucapkan oleh tim kita ya, yang menurut kita ya mungkin bisa bilang adalah koordinatornya ya, pucuk ketuanya gitu kan. Yang pertama saya katakan bahwa saya sami'na wa ta'na aja terkait dengan keputusan, walaupun ada isi-isinya bertentangan gitu dengan pendapat hukum saya. Tapi sekali lagi saya tidak mau menimbulkan perpecahan, saya tidak mau menimbulkan perdebatan. Saya sami'na wa ta'na aja, sepanjang itu niatnya baik, tujuannya baik, saya ikuti saja. Nah, kecuali kalau seandainya ada keputusan yang menurut saya tidak bisa ikuti, ya mungkin saya akan mengambil sikap yang berbeda ya. Untuk saat ini saya masih mengikuti aja. Untuk masalah strategi dan lain sebagainya, menurut saya secara pribadi saya tidak akan memikirkan nanti akan begini strateginya, akan begini, enggak saya pikirkan seperti itu. Saya sekali lagi samina wa ta'na sepanjang memiliki tujuan yang baik ya. Kalau di luar daripada pendapat hukum lainnya ya, saya akan mempertahankan ya, saya akan tetap mempertahankan argumen hukum saya, andai kata saya tetap berbeda dengan tim. Tapi kalau sudah diputuskan, saya sabina wa ta'na.
Tapi perlu nggak sih Bang untuk mengatakan dalam mediasi ini ada orang Densos sendiri? Apa? Menghadirkan dinsos perlu nggak besok? Iya Bang. Ya kalau hanya untuk memberikan pengarahan ya kalau menurut saya boleh-boleh juga sih, sepanjang pihak manapun yang kalau seandainya ikut serta ya menyelesaikan dengan ini tujuan yang baik, silakan aja, nggak jadi masalah menurut saya. Ya sepanjang dia memberikan arahan ya, namanya arahan kan, menurut ini begini, namanya dia itu sebagai pembina, pengarah dan sebagainya, silakan aja, nggak masalah menurut saya. Mungkin dia lebih menguasai daripada kita kan, nggak jadi masalah. Gitu. Kalau saya mah udah sekarang ini pihak-pihak mana aja yang mau masuk silakan aja lah udah. Ya mungkin ada ustadz, ulama atau ada siapa lagi yang mau masuk itu nggak apa. Nanti kan kita kan perlu siraman rohani juga kan. Betul, Bang. Ya mungkin otak kita panas kan, pemikiran kita sudah dikelilingi oleh pemikiran syaiton kan, kita nggak tahu juga kan. Ya makanya penting kita perlu membawa orang-orang yang punya wawasan yang cukup, yang pengetahuan yang cukup, ya ilmu yang cukup. Saya setuju aja gitu. Bang, satu lagi deh, ini harapan dan titik ujungnya tuh pengennya besok gimana? Kan berhubung abang yang mengundang gitu ya, besok pihak Teknovi gimana maunya besok Bang? Ya itu harapan saya ya benar-benar muncul titik temunya, harapan saya. Ya karena sudah mengundang dengan niat baik, akan ada pertemuan, tidak ada lagi perdebatan, ya silakan aja. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau keputusan itu untuk berdamai, tujuannya baik, saya samina wa ta'na. Tapi andai kata dalam putusan itu justru bertentangan dengan hati nurani saya, pendapat-pendapat hukum saya yang selama ini sudah saya ucapkan, saya tidak akan pernah menjilat ludah saya kembali. Ya, apa yang sudah saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tapi sekali lagi, kalau tujuannya baik, saya samina wa ta'na. Oke.